semuanya, kembali lagi di channel Dodi Mars. Kali ini kita akan membahas metode bagaimana cara membuat kalimat tenses atau bentuk waktu. Ya. Nah, sebelum kita mencoba untuk membuat kalimat tenses, ya, langkah-langkah membuat kalimat tenses, gue akan coba sedikit menjelaskan dulu terkait tentang apa sih sebenarnya tenses itu dan jenisnya apa saja, ya. Nah, seperti yang kalian lihat pada slide berikut ini. Nah, di sini terlihat bahwa tenses itu artinya adalah bentuk waktu, ya, bentuk kalimat tentang waktu. Ya. Nah, tenses ada 4, ya, nama-nama tenses itu, yaitu bentuk simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, gue ulangi, simple, kemudian continuous, kemudian perfect, dan perfect continuous. Nah, sedangkan konsep waktu kan sebenarnya hanya ada 3, ya. Konsep waktu yang kita kenal itu kan hanya ada 3, yaitu masa sekarang atau dalam bahasa Inggris disebut present, lalu kemudian masa lalu yang kejadian yang sudah terjadi atau sudah berlalu yaitu past, lalu ada masa depan yang belum terjadi yaitu future. Ya, konsep waktu itu kan hanya dari 3 saja, ya, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, atau past, ya, present, dan future. Nah, namun dalam bentuk kalimatnya atau dalam tenses bahasa Inggris atau bentuk kalimat dalam bahasa Inggrisnya ternyata ada konsep waktu yang keempat juga, yaitu past future, ya, past future. Sebetulnya dalam bahasa Indonesia juga bukan sesuatu hal yang aneh, cuma karena dalam bahasa Indonesia tidak mengenal istilah bentuk kalimat tenses, maka kita seperti sudah seperti biasa gitu. Contoh misalnya seperti ini, ya. Misalnya kemarin ketika saya akan berangkat hujan turun. Kemarin ketika saya akan berangkat hujan turun. Nah, kemarin itu kan lampau, ya, masa lalu atau pas, ya. Kemarin ketika saya akan berangkat, ketika saya akan, kita garis bawahi kata akan itu kan future, ya. Akan itu belum terjadi gitu, itu future. Nah, tapi kejadiannya kapan? Kemarin. Nah, disitulah konsep past future sebetulnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu sudah masuk ke dalam bentuk kalimat past future, ya. Tapi dalam bahasa Indonesia karena tidak ada konsep kalimat tenses dalam bahasa Indonesia, maka kita seperti, ya, tidak berpengaruh juga gitu dalam bahasa Indonesia. Nah, selain itu kita bisa lihat nama-nama 16 tenses dalam bahasa Inggris di bagian berikut ini. Nah, berikut adalah nama-nama 16 tenses, ya. Seperti tadi sudah gue jelaskan, nama-namanya ada yang bentuknya simple, kemudian continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, ini sudah dibagi-bagi, ya, ke dalam 4 kelompok, ya. Di bagian pertama itu ada simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Ya. Jadi ini berdasarkan pembagian bagian ini berdasarkan bentuk waktunya, yaitu masa sekarang, masa lalu, masa depan, lalu kemudian ada bentuk past future. Di bagian yang paling kiri pojok, simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, itu berarti persamaannya adalah sama-sama present, ya, atau tenses, bentuk tenses yang menceritakan kejadian di masa sekarang, ya. Kemudian di bagian bawah adalah nama-nama tenses, ya, yang menceritakan kejadian di masa lampau atau masa lalu, yaitu simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, lalu past perfect continuous tense. Kata kuncinya di past atau lampau, ya. Lalu di bagian kanan atas, kata kuncinya adalah future, masa depan, ya, yang belum terjadi. Nama-nama tense adalah simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, dan future perfect continuous tense. Terakhir, bentuk keempat yaitu past future. Nama-namanya adalah simple past future tense, past future continuous tense, past future perfect tense, dan past future perfect continuous tense. Nah, gue tidak bermaksud untuk mengajak kalian untuk menghafalkan nama-nama tenses ini, ya. Kalau kalian bisa menghafalkan atau bisa tahu dengan detail, ya, bagus gitu, ya. Tapi di sini gua akan melarikan kalian cara membuat langkah-langkah membuat contoh kalimat tensesnya secara sederhana.
yang kalau misalnya latihan ini kalian akan berulang, otomatis sebenarnya nama-nama tensisnya juga akan kalian hafal dengan sendirinya. Jadi nggak perlu kalian sengaja misalnya niat banget ngapalin 16 nama tensis ini gitu ya, nggak perlu sebenarnya. Tapi dengan kita berlatih membuat contoh kalimatnya, maka gue harapkan kalian akan bisa hafal dengan sendirinya nama-nama tensisnya. Ya, seperti itu. Nah, sekali lagi gue ulangi bahwa tensis adalah bentuk waktu atau bentuk kalimat tentang waktu terdiri dari simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Ya, di dalam bentuk simple, continuous, perfect, dan perfect continuous itu mengandung konsep waktu yaitu present, past, future, dan past future. Ya, jadi kalau kita mau menceritakan kejadian masa sekarang nih, ya, misalnya kalian sekarang lagi ngapain? Oh, saya sedang belajar. Nah, bagaimana ngomong saya sedang belajar tapi dalam bentuk simple, dalam bentuk continuous, dalam bentuk perfect, dalam bentuk perfect continuous seperti apa? Begitu pula kalau kalian lagi menceritakan kejadian di masa lalu, ya. Misalnya kalian pernah pergi ke suatu tempat atau misalnya kalian pernah makan makanan yang unik gitu ya, tapi udah kejadiannya sudah berlalu gitu ya. Nah, kejadian di masa lalu atau masa lalu ini mau kita ceritakan dalam bentuk apa? Bentuk simple kah? Bentuk continuous kah? Perfect kah? Atau perfect continuous? Nah, seperti itu. Begitu pula dengan bentuk future dan past future. Nah, itu aja sedikit istilahnya sedikit intro atau gambaran singkat tentang apa itu tenses atau bentuk waktu. Nah, dalam bahasa Inggris tenses itu memang atau bentuk waktu itu memang berpengaruh dalam berbahasa ya. Dia itu akan mengakomodir nanti bentuk kata kerjanya, karena kata kerja dalam bahasa Inggris ada 4 ya, verb 1, 2, verb 3, verb ing ya. Lalu kata kerja bantunya pun seperti yang sudah kalian pelajari di video sebelumnya, ada to be, to have, to do, dan modals. Nah, ini akan pencampuran antara kata kerja bantu dan kata kerjanya inilah nantinya berujung kepada tenses itu sendiri atau bentuk waktunya ya. Sehingga nanti setelah pembelajaran ini berakhir ya, materi tentang tenses ini berakhir, kalian akan memiliki pemahaman bahwa oh pantesan ya dalam bahasa Inggris itu perlu ada perbedaan kalimat apabila waktunya itu berbeda atau bergeser ya. Nah, itu saja pemaparan singkat dari gue sebagai pengantar untuk materi langkah-langkah membuat kalimat tenses di video selanjutnya. Mudah-mudahan gue akan upload secepat mungkin ya, supaya tidak terlalu kejauhan jaraknya gitu ya. Terima kasih sudah nonton, gue Dodi Mars, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.